Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dan mengajarkannya kemampuan berbicara dengan jelas. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dialah yang melimpahkan segala kebaikan dan menciptakan alam semesta dengan tatanan yang sempurna. Aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh makhluk, memberi petunjuk ke jalan yang lurus dan memberikan penjelasan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, sebanyak tulisan yang dicatat oleh pena dan dihitung dalam timbangan amal, serta setara dengan hembusan napas fajar yang menyinari tempat-tempat kegelapan. Amma ba'd, aku berpesan kepada kalian dan juga kepada diriku sendiri agar bertakwa kepada Allah. Sebab takwa adalah bekal orang mukmin dalam urusan agamanya dan perlindungan ketika seseorang kelak berhadapan dengan Tuhannya. Siapa yang berpegang teguh pada ketakwaan, niscaya dia akan berbahagia, dan siapa yang berpaling darinya, maka dia akan celaka dan tersesat. Takwa adalah ukuran keteguhan iman. Ia menjadi benteng yang menjaga akal dari penyimpangan, memelihara jiwa dari kegelisahan, dan melindungi masyarakat dari perpecahan. Di era digital yang serba cepat ini, berbagai platform telah bermunculan, dan sarana informasi terbuka di mana-mana. Kini satu suara saja dapat terdengar dalam hitungan detik, dan gaungnya menjangkau ribuan, bahkan jutaan orang. Lalu muncullah tokoh dan figur yang berpengaruh, hadir nyata melalui kanal pribadi mereka. Dengan kemampuan teknologinya, mereka diterima oleh banyak orang karena berbagai sebab. Di antaranya adalah keikhlasan dalam memberi, kebijaksanaan dalam berbicara, manfaat yang disebarkan kepada masyarakat, ketulusan dalam mencerminkan nilai-nilai agama dan menjaga tanah air, atau membangkitkan semangat kerja dan optimisme. Mereka lah yang disebut para influencer di era sekarang ini. Sosok yang dikenal luas dalam masyarakatnya. Ternyata pengaruh sejati tidak terbatas pada mereka yang bergelar atau memiliki ijazah. Hakikatnya, setiap orang yang diikuti, didengarkan dan memberi pengaruh melalui perkataan, perilaku, gagasan, atau bahkan cara hidupnya adalah sosok yang berpengaruh. Kedudukan yang dicapai oleh seorang yang berpengaruh adalah sebuah nikmat. Di antara nikmat itu ada yang kedudukannya semakin tinggi apabila disertai dengan rasa tanggung jawab. Keindahan nikmat itu terletak pada kesadaran bahawa pengaruh adalah amanah, serta penghargaan terhadap beban tanggung jawab yang dikandungnya, baik tanggung jawab agama, moral maupun nasional. Karena pengaruh sejati bukanlah suatu kehormatan dan kemegahan, melainkan tanggung jawab tersembunyi, yang diukur dari kedalaman manfaatnya bukan dari jumlah pengikut. Seorang mukmin sejati mengetahui bahawa pengaruh yang tulus adalah yang memperbaiki dan tidak merusak, yang menyatukan dan tidak memecah belah. Betapa indahnya bila seorang yang berpengaruh menyadari bahawa apa yang dia miliki bisa menjadi amal paling berat dalam timbangan kebaikannya. Hal ini tercapai jika dia meniatkan pengaruhnya untuk menolong orang lain, meringankan penderitaan, menebarkan harapan, menghubungkan manusia dengan Allah, menyadarkan orang-orang akan jati diri, membangkitkan semangat untuk membangun, menerangi akal dengan ilmu, dan menghidupkan hati dengan cahaya iman. Sungguh banyak ucapan yang tulus menghidupkan hati yang mati, sikap luhur memperbaiki rumah tangga yang kacau, dan inisiatif kebaikan mengangkat martabat bangsa serta membangkitkan semangat kerjasama di tanah air yang mulia. Jika seseorang mengetahui bahawa sepatah katanya dapat mengubah alur kehidupan, atau potongan video singkat dari kesehariannya dapat membentuk kembali perilaku seseorang, atau bahkan sebuah komentar spontan dapat menjadi keputusan di hati seorang follower, maka dengan kesadaran dan kejujurannya, dia akan meninjau kembali setiap apa yang diproduksi atau dihasilkan, dan merenungi setiap yang disebarkan. Dia bertanya pada dirinya setiap saat, apakah yang aku sampaikan ini membangun umat atau justru meruntuhkannya? Apakah ini sesuatu yang aku ingin bawa saat bertemu dengan Allah? Hendaklah dia menyadari bahawa pengaruhnya tidak berhenti di depan layar, namun akan tetap hidup setelah kepergiannya, menjadi saksi kebaikan yang membelanya atau saksi keburukan yang memberatkannya. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kata yang diridhai Allah, yang dia sendiri tidak menyangka sejauh mana dampaknya, namun Allah menuliskan keridhoannya untuknya hingga hari dia bertemu dengannya. Dan sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kata yang dimurkai Allah, yang dia tidak menyangka sejauh mana dampaknya, namun Allah menuliskan baginya kemurkaannya hingga hari dia bertemu dengannya. Betapa banyak orang yang berpengaruh, sadar atau tidak sadar, telah membangun dengan perilakunya sebelum kata-katanya. Sungguh banyak adegan sederhana yang menghidupkan kembali jiwa seorang pemuda yang hampir padam semangatnya. Betapa banyak wanita yang mengikuti sebuah laman yang tulus, lalu langkahnya menjadi lebih lurus, rumah tangganya menjadi tertata, suaminya menjadi lebih baik, dan anaknya menjadi lebih berakhlak. Demikianlah, pengaruh sejati adalah pesan kehidupan yang tidak diukur dengan sorotan cahaya atau ketenaran, melainkan dengan kebaikan yang timbulkannya dalam diri manusia dan di tanah airnya. Seorang influencer kini telah menjadi mitra dalam membina jiwa manusia. Maka sudah sepantasnya dia menyadari tanggung jawab besar dari kemitraan itu, untuk menanamkan nilai-nilai, menerangi jalan kehidupan, mendorong amal yang bermanfaat, menumbuhkan cinta pada pembangunan, menanamkan semangat kebersamaan, dan menyemai rasa luhur dalam berbangsa dan bernegara. Hendaklah ucapannya memberi pengaruh dalam membentuk manusia saleh yang memakmurkan bumi dengan iman dan amal. Ada di antara mereka yang benar-benar memikul risalah mulia ini, yang menjadikan kehadirannya pancaran kehidupan dan kontennya sebagai jalan menuju hidayah. Mereka inilah yang Allah anugerahi penerimaan di hati manusia, dan mereka tetap hidup dalam sanubari, terlebih bila diiringi dengan pujian manusia atas mereka. Allah Ta'ala berfirman, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Ya, di ruang media kita hari ini ada sekelompok insan yang diberkahi, yang menjadikan platform mereka sebagai mimbar kebaikan dalam bidang agama, pendidikan, akhlak, kesehatan, jati diri, rasa kebangsaan, dan keamanan. Dalam setiap konten yang diunggah, terpancar semangat kasih sayang dan rasa tanggung jawab untuk membangun generasi yang seimbang, yang mencintai agama, umat, dan tanah airnya. Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh, aku termasuk orang-orang muslim atau yang berserah diri. Perlu juga dicatat bahwa para follower juga memiliki peran dalam membentuk pengaruh. Betapa baiknya jika rasa tanggung jawab itu tidak hanya dimiliki oleh sang influencer, namun juga meluas kepada para pengikutnya, sehingga mereka menampilkan sosok-sosok yang berkontribusi dalam melayani umatnya, mendukung orang-orang yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan menumbuhkan dalam hati makna kerja keras dan semangat kebangsaan yang baik. Meninggikan suara-suara yang mencerahkan akal, bukan yang memecah belah hati. Hendaklah mereka memperluas jangkauan pengaruh bagi orang-orang yang mengajarkan dan membimbing, bukan bagi mereka yang melalaikan dan menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pelakunya. Demikianlah apa yang disampaikan, dan saya memohon ampun kepada Allah untuk kita semua. Mohon ampun kepadanya, karena dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyantun, yang Maha Luas karunia-Nya, pencipta seluruh makhluk dengan ilmu, hikmah dan ketentuan yang lurus. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang Maha Mulia lagi Maha Mengetahui. Aku juga bersaksi bahawa pemimpin kita Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Beliau adalah seorang pembimbing yang penuh hikmah. Sebuah salawat dan salam tercurah kepada beliau selama mentari masih terbit di hari yang mulia dan selama fajar terus menyingsing di pagi yang agung. Amma ba'd. Aku berpesan kepada kalian dan juga diriku sendiri agar bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah sumber segala kebaikan. Siapa berpegang teguh dengan ketakwaan,
Allah akan melindunginya. Siapa beramal dengannya, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Siapa menjadikan takwa sebagai jalan hidupnya, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupannya di dunia dan memuliakannya di akhirat kelak. Pengaruh adalah sebuah amanah. Siapa yang Allah anugerahi dengan penerimaan di hati manusia, hendaklah menjadikan kehadirannya sebagai cahaya yang menuntun orang lain menuju petunjuk. Sebab umat hari ini sangat membutuhkan teladan-teladan sejati yang menanamkan harapan, menumbuhkan rasa percaya diri, serta menyemai dalam diri manusia kecintaan terhadap kerja dan pengabdian. Sesungguhnya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama. Di antara bentuk kesetiaan kepada agama dan kejujuran terhadap diri sendiri adalah bahwa kita semua turut berperan dalam menyebarkan hal-hal yang menuntun kepada petunjuk, mendekatkan kepada ketaatan, dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur. Sebab setiap kata yang jujur, amal yang bermanfaat, dan perilaku yang baik adalah pondasi dalam menegakkan dakwah Islam, memperkuat umat, serta membangun generasi saleh di tanah air yang beriman, kuat, dan bersatu. Berbahagialah setiap sosok yang berpengaruh dengan kejujuran, setiap pengikut yang bijaksana, setiap kata yang membawa kebaikan, dan setiap platform yang memancarkan cahaya. Ketahuilah, apa yang ada di sisi Allah, itulah yang terbaik dan kekal. Allah Ta'ala berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Berselawatlah kepada Nabi yang telah jadikan Allah sebagai pelita kebaikan dan sumber cahaya petunjuk, sebanyak bilangan orang yang berzikir dan sebanyak jumlah orang yang lalai dari mencintainya. Muhammad bin Abdullah, rahmat yang diutus, nikmat yang dianugerahkan, semoga salawat dan salam yang paling sempurna tercurah kepada beliau. Ya Allah, ridholah para khulafaur rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta keluarga dan sahabat Nabi yang mulia. Jadikanlah kami termasuk golongan mereka dengan ampunan dan karunia-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Perbaikilah keadaan mereka, satukanlah kalimat mereka di atas kebenaran dan petunjuk. Lindungilah mereka dari kejahatan musuh-musuh mereka. Jadikanlah mereka serta jauhkanlah mereka dari segala fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, lapangkanlah kesusahan kaum muslimin yang sedang dirundung kesedihan. Hilangkanlah kesempitan yang berada dalam kesulitan. Lunasilah utang bagi yang berhutang. Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kami dan kaum muslimin. Rahmatilah orang-orang telah wafat di antara kami dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang lemah di setiap tempat. Berikanlah rasa aman kepada mereka, lindungilah darah mereka, dan jadikanlah mereka, dan jauhkanlah mereka dari tipu daya orang yang memusuhi mereka. Ya Allah, kami memohon kepadamu segala kebaikan, baik yang segera maupun yang tertunda, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan, baik yang segera maupun yang tertunda, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmat-Mu, berubahnya kesehatan dan kesejahteraan kami, datangnya murka-Mu secara tiba-tiba, serta dari seluruh bentuk kemurkaan-Mu. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pemimpin kami, pelayan dua masjid suci, untuk melakukan hal-hal yang Engkau cintai dan ridhoi. Tunjukilah beliau kepada jalan petunjuk-Mu, menjadikanlah segala amalnya sebagai sebab keridhaan-Mu. Limpahkanlah taufik kepada putra mahkota dalam setiap kebaikan, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, lindungilah negeri ini agar tetap aman dan tenteram, dinaungi oleh ketenangan, diberkahi dengan semangat persaudaraan, dan disatukan penduduknya dalam kalimat yang baik, amal saleh, dan niat yang tulus. Jagalah seluruh negeri kaum muslimin dan limpahkanlah kepada mereka kebaikan, kedamaian, serta keamanan di seluruh negeri. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu mengambil peringatan. Ingatlah Allah, niscaya Dia akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya, niscaya Dia akan menambahkannya kepadamu. Dan ketahuilah, mengingat Allah
atau solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.